saya Melia Andriani dari kelas EPGMI NPM 1811100307. Saya dari kelompok 6. Kelompok 6 membahas tentang perubahan wujud benda. Nah, di dalam perubahan wujud benda, kami mengambil 6 contohnya, yaitu yang pertama ada mencair, membeku, menguap, menyublim, mengembun, dan mengkristal. Nah, di masing-masing perubahan wujud benda tersebut, saya mengambil satu contoh dari masing-masing perubahan benda tersebut. Nah, yang pertama ada perubahan wujud benda yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Nah, sebelumnya kita lihat video tersebut ya. Baiklah, selanjutnya ada perubahan wujud benda cair menjadi padat. Contohnya itu seperti es batu. Di sini saya sudah menyiapkan mangkuk yang berisikan air. Lalu air tersebut kita masukkan ke dalam kulkas. Air yang sudah kita isi di dalam mangkok kita masukkan ke dalam kulkas, lalu kita atur suhunya. Nah, setelah itu kita diamkan beberapa menit menunggu sambil dia menjadi es batu atau menjadi benda padat. Baiklah, kita tutup sekarang. Nah, kita sudah melihat kan proses perubahan wujud benda yaitu membeku. Nah, ini adalah hasil perubahan wujud benda yaitu membeku. Di sini saya sudah menyiapkan satu mangkuk yang berisikan air, lalu saya simpan ke dalam kulkas. Nah, setelah itu saya masukkan di dalam freezer dan kita bisa mengatur suhunya untuk mengubah dia lebih cepat. Setelah itu kita tunggu dia beberapa menit. Kalau saya di sini saya menggunakan waktu 1 jam untuk agar dia berubah menjadi membeku. Nah, di sini bisa kita lihat kan, dia mengeras dan tidak mencair seperti yang semula. Nah, yang pertama ini adalah perubahan wujud benda yaitu membeku. Jadi, kita kan tadi sudah melihat ya, kita juga sudah melihat prosesnya. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita akan lanjut ke mencair. Oke, baiklah. Yang pertama ada mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Seperti contohnya di sini ada es batu yang sudah mencair. Di sini adalah es batu yang telah didiamkan beberapa menit, yang telah dikeluarkan dari dalam kulkas, kemudian dia mencair. Ini wujud perubahan benda mencairnya tuh. Ini es batunya yang sudah mencair ya guys, tuh ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada perubahan wujud benda yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Nah, tadi kita sudah menyaksikan proses video tentang perubahan wujud benda mencair. Nah, di sini saya sudah membawakan hasil mencair tersebut. Nah, di sini ada mangkuk yang berisikan air dan lelehan es batu. Nah, di sini adalah proses perubahan wujud benda mencair, di mana yang setelah kita bekukan tadi, kita diamkan beberapa menit di luar kulkas, kita keluarkan dari kulkas, dia akan mencair seperti ini. Dia akan berubah menjadi cairan kembali, tidak seperti yang pertama tadi yaitu membeku. Nah, jadi perbedaan dari membeku dan mencair adalah jika membeku dia akan mengeras seperti tidak ada cairan sedikit pun, dan jika mencair dia akan terdapat cairan berupa air yang telah meleleh. Nah, setelah itu ada yang ketiga ada mengembun. Mengembun, di mana mengembun adalah perubahan uap menjadi air atau gas. Nah, di sini ada contohnya yaitu aqua gelas yang telah didinginkan menjadi beku dan setelah itu dikeluarkan dari kulkas dan dia akan mengembun seperti ini. Ini contoh dari mengembun tersebut ya. Yang ketiga ada mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud benda dari gas ke cair. Nah, kita tadi sudah melihat kan videonya, video tentang proses mengembun. Nah, di sini saya akan
memperlihatkan kepada kalian. Nah, sebenarnya di dalam proses mengembun ini ada beberapa contoh yang dapat kita ambil ya, tapi di sini saya mengambil satu contoh, yaitu aqua gelas yang telah dibekukan lalu kita keluarkan di sinar matahari, atau kita biarkan saja di luar yang suhunya panas, dia akan mengembun seperti ini, yaitu akan mengeluarkan cairan-cairan seperti yang kita lihat seperti ini ya. Nah, proses mengembun juga ada beberapa, yaitu seperti embun di pagi hari, kita bisa melihatnya di rumput-rumput. Yang kedua ada proses mengembun, yaitu kaca mobil yang suhunya dingin atau hujan. Di sana kita bisa melihat dia cairan seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh mengembun. Selanjutnya ada proses perubahan wujud benda, yaitu menyublim. Menyublim adalah proses perubahan wujud benda dari padat ke gas. Beda dengan mencair. Jika mencair dipengaruhi oleh suhu yang panas. Nah, jika menyublim yaitu dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Nah, seperti kapur barus. Di sini saya mengambil contohnya, yaitu kapur barus. Kapur barus bisa digunakan di beberapa tempat, seperti di lemari dia untuk pakaian ya. Nah, di sini saya menggunakan kapur barus yang untuk di sini saya mengambil contoh kapur barus untuk mempengaruhi suhu di ruangan, yaitu seperti di WC. Nah, ini contohnya, yaitu kapur barus. Maaf, tidak bisa saya perlihatkan karena dia baru saya ambil dari kamar mandi. Nah, di sini kapur barus yang kita ambil telah kita kebetulan saya mengambil contohnya, saya taruh di dalam mangkuk dan saya biarkan di dalam kamar mandi. Nah, di situ kita bisa merasakan aroma-aromanya, yaitu berbeda ya. Nah, di kapur barus juga dia bisa digunakan untuk proses pemandian seperti jenazah. Nah, di sini hanya untuk mengatur suhu di ruangan seperti di kamar mandi. Nah, ini adalah contohnya, yaitu kapur barus, contoh dari proses menyublim. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil, tetapi di sini saya hanya mengambil satu perubahan menyublim, yaitu kapur barusnya saja. Nah, selanjutnya ada perubahan wujud benda menguap. Oke, baiklah. Selanjutnya ada menguap. Menguap adalah benda cair menjadi gas. Nah, di sini saya memakai atau memberi contoh dengan menanak nasi, di mana air yang kita pakai untuk menanak nasi akan berubah menjadi panas atau mendidih. Nah, di situ itu yang disebut dengan menguap. Ini baru akan dipanaskan. Nanti akan kita lihat hasilnya setelah dipanaskan. Adalah perubahan wujud benda dari cair ke gas. Nah, di sini saya mengambil contohnya itu seperti menanak nasi, di mana di dalam proses ini yaitu dia memerlukan energi panas. Seperti menanak nasi, air yang di dalam campuran menanak nasi tersebut harus dipanaskan. Nah, di sini saya sudah mengambil contoh penguapan tadi. Ini adalah nasi yang telah dinanak tadi, dan dia ada sedikit uap karena di sini sudah terlalu lama saya ambil, jadi uapnya tinggal sedikit. Tapi tadi di dalam contoh yang sudah kita lihat, di situ ada proses cara menanak nasi, di mana air didihan nasi di dalam tersebut itu yang disebut dengan menguap. Jadi di dalam menguap itu kita memerlukan sebuah energi panas yang akan menghasilkan sebuah gas yang perlu diuapkan. Nah, jadi seperti itu penjelasan tentang menguap. Nah, selanjutnya itu ada mengkristal. Selanjutnya ada proses perubahan wujud benda mengkristal. Mengkristal adalah proses perubahan wujud benda dari gas ke padat. Nah, ada beberapa contohnya.
Mengkristal tadi adalah sebuah zat energi yang melepaskan energi panas. Nah, ada beberapa contohnya, tetapi contoh yang sangat menyatu dengan mengkristal adalah seperti butiran salju. Karena berhubung kita di Indonesia tidak mempunyai salju, jadi saya memakai contoh yaitu knalpot. Kenapa knalpot? Karena di dalam knalpot terdapat butiran-butiran mengkristal dari zat panas. Zat panas itu yang berupa oli yang kemudian dia menjadi kristal-kristal di dalamnya. Selanjutnya ada perubahan wujud benda yaitu mengkristal. Nah, di dalam mengkristal ini ada beberapa contoh yaitu seperti butiran salju, tetapi karena kita di Indonesia tidak mempunyai salju, di sini saya mengambil contoh yaitu knalpot. Kenapa knalpot? Mengapa knalpot? Karena di dalam knalpot ada berupa kristal yaitu dari bekas cairan motor, yaitu di sini ada kristal-kristal hitamnya. Nah, disinilah proses pengkristalan tersebut. Karena kita di sini tidak mempunyai salju, jadi saya mengambil contohnya yaitu dari kristalan knalpot. Mengapa kita mengambil contoh knalpot? Karena dalam knalpot yaitu ada berupa kristal yang terbuat dari energi panas, karena zat-zat panas yang di dalam knalpot yaitu berupa oli atau yang semacamnya, saat dia terkena panas dia akan menjadi butiran-butiran seperti mengkristal tersebut. Nah, di dalam butiran itu akan keluar di dalam knalpot tersebut. Hanya itu yang dapat saya berikan contoh ya dari mengkristal, karena kita tidak mempunyai salju, jadi kita tidak bisa memakai contoh salju. Jika teman-teman semua ingin melihat contoh yang sebenarnya yaitu salju, Anda boleh ke Korea ya, agar melihat lebih jelas seperti apa itu salju, butiran-butiran kristalnya. Jadi kalau kita di Indonesia cukup kita melihat kristal dari knalpot saja. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari beberapa perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, menyublim, menguap, mengembun, dan mengkristal. Nah, semoga apa yang bisa saya sampaikan tadi bermanfaat dan bisa dimengerti oleh para teman-teman semuanya, termasuk dosen pengampu mata kuliah IPA. Jika ada kesalahan dalam proses penyampaian ini, saya mohon maaf karena saya masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.